Selamat malam lah. Ada Susan.
Sip. Selamat Halo, malam, Kak selamat Rufi. malam. Nah, halo, Akhirnya senang sekali apa bisa kabar? bergabung bersama kita malam hari. Oh, pertama-tama salam olahraga dulu. Jaya. Iya, em, ini tema kita malam ini kan sportainment karir nih. Kebetulan tokoh yang mengisi tema ngobrol-ngobrol kita malam ini cukup terkenal kelihatannya. Kita mulai dari Kak Rufi dulu nih. Jadi Kak Rufi ini kalau lihat profil di Instagramnya sih cukup high Hmm, flying ya Kak ya. Dalam eh, dunia apa tuh? perbasketan dan olahraga. Sudah malang Lumayan. melintang maksudnya. Tua Mungkin gitu. uh, Enggak ya? enggak, sangat Enggak ya? berpengalaman maksudnya justru. Mungkin bisa di-share dikit sama kita latar belakang dan pengalamannya sejauh ini gimana aja tuh Kak Rufi? Latar belakang tuh in terms of gimana ya? Eh, Jadi Kenapa uh, bisa di situ atau oh iya nanti pada akhirnya, tapi bebas sih kan kita ngariung-ngariung aja nih, ya oke. bebas aja mulai Oke. dari mana aja. Jadi em, sebenarnya berawalnya dari em, hobi ya. Mhm, eh Hobinya main basket. Terus udah gitu sampai kuliah juga main basket. Habis itu terus diajakin. Kan dulu saya kuliahnya di ITB kebetulan. mhm, Jadi dulu tuh ada di unit kegiatan itu eh, artinya gini, alumni-alumni ITB itu banyak yang berkarir dan mhm, ikut di keorganisasian gitu ya. Nah, salah ya. satunya tuh waktu itu ada yang ikut di Perbasi. Kebetulan Oh, salah satu alumni ini dia ikut ngurusin waktu itu Kobatama. Jadi dia tuh ketua Kobatamanya. Waktu itu oh, Kobatama mau bikin di Bandung. mhm, Nah, mhm. kan Kobatama itu Tahun kan berapa ini, Kak Rufi? tahun baru kemarin Oh, 2000 berapa gitu ya. rasanya baru kemarin, iya iya iya, oke oke. Baru kemarin gitu. 93 gitu. Ada Pak Ir, Jadi kalau ada halo Pak yang Ir. baru lahir ya. Jadi Ba- 93 tuh jadi anak-anak ITB sama sama alumni ini ditawarin, mau nggak kalian bantuin gitu. Ya ya. biasalah kepanitiaan-kepanitiaan gitu ya. Terus kita bilang mau nggak, pada mau nggak? Ya udah ayo gitu. Kenapa? Satu, nonton basket ya kan. Mhm, mhm. Terus kan waktu itu masih zamannya zaman pemain-pemain terkenal lah ya. Ada Guanming gitu-gitu ya. Oke, Nah, jadi wah ada Guanming gitu kan, pengen nonton gitu. ya. Lumayan lah jadi panitia kan, nonton gratis ya nggak? Jadilah gitu. Disuruh jadi kacung apa juga, tukang Ngikut pel-pel juga aja. ya nggak apa-apa lah gitu. Yang penting Oke kan oke oke. nonton gitu. Ya Nah udah, asal semangatnya mulanya asal sih kayak nonton dulu aja ya. gitu. Jadi nggak biar nggak dibayar, bayarnya nasi kotak juga nggak apa-apa. Yang penting nonton gitu Hmm, kan. hmm. Ya Kepuasan nomor awalnya kayak satu. gitu kayak gitu. Namanya Sip, juga sip. anak-anak mahasiswa gitu. Iya Latar sih. belakangnya sih di situ gitu. Terus lama-lama Keterusan. um, actually nggak keterusan juga ya sebenarnya. Um, tahun tahun berikutnya jadi teman-teman yang dari elektro sama matematik, jurusan elektro sama matematik, Ya. informatika itu pada bikin gimana kalau kita bikin statistik gitu. Kan basket Uh, nggak ada yang statistikin gitu kan ya. oh, ala NBA banget nih gitu kalau Ya gitu. ala-ala ini, ala-ala NBA gitulah. Ah, Terus ah, udah gitu, ah. ya udah, oke 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 gitu. Terus Waktu itu belum biasa ada ya seperti di uh, di tingkat nasional Indonesia kita di belum terlalu not even dibenahin segitunya. Ah, ah.
not even di ini ya, di Asia Tenggara, Asia kayaknya waktu itu. Oh. Jadi masih belum terkenal lah, itu masih NBA gitu. Ah, Nah, ah. terus udah gitu, udah deh boleh. Nah, karena kan kita anak baru nih, anak masih, ya maksudnya belum ini banget lah ya. Ya. Jadi sama senior-senior nih yang bikin kan senior-senior. Ya udah deh, lu aja yang jadi kelinci percobaan ya enggak gitu. Setiap ada ini ya gitu, ya kan? Ya udah kita yang namanya ini ya oke-oke aja, ya oke deh, oke lah gitu. Terus ya Cek. udah lama-lama pas Kobatama boleh nggak dicobain gitu, pakai statistiknya Oh, kita gitu-gitu, sok-sokan ya biasa deh anak-anak gitu kan. iya. Boleh boleh boleh, ya udah akhirnya kita coba gitu ya, dari pokoknya yang masih jadul banget, dan akhirnya terus transformasi, akhirnya kita akhirnya jadi kayak bisa jadi kayak mata pencaharian juga ya, yaitu tadi Hmm, 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 nonton terus sambil gitu-gitu. Akhirnya hmm, statistik kita itu diakui oleh Perbasi waktu itu, dan akhirnya kita selalu dibawa keliling kemanapun hmm, Kobatama ini pergi, atau tingkatan yang sifatnya nasional, hmm. PON kayak gitu kita selalu dibawa. Tim Nah, khusus statistik yang dikepalai oleh betul. Kak Rufi. Enggak, bukan aku. Ada senior aku juga. Oh, oke, Walaupun oke. kemudian pada akhirnya aku yang belakangan terakhir-terakhir sih aku juga gitu. Karena Hmm, yang hmm. lain-lain mungkin udah tua, udah males. Aku aja yang tambeng kali ya, atau blow on nggak tahu deh. Loyalis itu Nah, namanya. terus udah gitu, akhirnya tahun 99 Hmm. adalah sekelompok anak pengusaha muda yang Hmm, nah, ini itu dia nih. yang pengen, ya namanya juga anak muda ya, nggak sekolah di Amerika, demen Ah, basket, pengen punya klub basket gitu kan ya, standar. ah, ah. Terus mau nggak kerja sama gue gitu. Nah itu kan anak-anak muda itu, pengusaha-pengusaha muda itu kan ya namanya pengusaha muda ya nggak, Ya. kelihatannya kinclong ya nggak gitu kan. Nah, Oh, kita silau kita banget ya. cewek-cewek, Opa-opa gitu. Ah. iya, masih muda banget, ganteng-ganteng gitu, Hmm, bening. hmm. Udah deh, oke 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 gitu. Akhirnya ya udah ikut Ini Mahaka sama ya. Awal mulanya perkenalan dengan Mahaka. grup Mahaka. Iya. Saya tidak menyebut merek loh. Ups, Akhirnya itu ya trademark ya. akhirnya ke situlah ikut, ya artinya mereka, karena itu tadi berangkat dari idealisme Ya. pengusaha-pengusaha muda ini, akhirnya bikinlah itu. Mereka tuh waktu itu maunya bikinnya one stop basketball shop. Jadi Hmm, mau cari merchandise, mau bikin event, mau apapun ya bisa mhm. di situ gitu. Nah, kita berangkatnya dari situ awal mulanya. Kemudian ya udah berkembang ya sampai sekarang sih gitu. Nggak berhenti. Jadi awal mulanya tahun 99 itu sampai sekarang ada aja Mhm. kegiatan dari grup anak muda ini gitu yang Ada. Ya. memang Mhm. cukup ya apa di dunia olahraga cukup berbobot dan punya nama juga lah. Apalagi dukungan finansialnya cukup kuat juga gitu. Lumayan, tapi pada saat itu orang banyak yang nggak tahu ya siapa gitu. Oh Apa ya, sih ya, ini ya. orang gitu Ah. ya, nggak even Belum punya gaung zaman nggak, dulu. kayaknya orang-orang baru mulai notice ada beliau di balik semua ini itu mungkin Hmm. sekitar 2015 kali ya. Uh, 2014, 2015. Ya 2014 deh. 2014. ada event apa nih? Sampai akhirnya 2000 2014 beli Inter. oh Jadi brand orang lagi. udah ada ternyata pengusaha ini gitu. Oh, oke, oke, oke. Gitu. Ini semacam validasi dari Ya, eksistensi Bapak ini ya, ya di dunia. Bapak ini Oke, gitu. oke, oke. Bapak beliau ini Tapi gitu gimana ceritanya. ceritanya Jadi kok bisa bisa nyangkut sama grupnya mereka-mereka ini gitu? Apa hanya
karena keliling-keliling dari Perbasi waktu itu, terus mereka lihat, ternyata bagus juga nih buat diterusin. Akhirnya dari Hmm, situ interaksinya dan exposure-nya jadi kemana-mana. oke. Em, saya juga nggak tahu awalnya, tapi Terjadi begitu saja. belakangan, ya artinya tahu-tahu dia tawarin gitu kan, kita ya Oke. gitu deh. Kita kan gitu ya, masih masih muda-muda terus masih blow on gitu kan. Hah, ditawarin cowok-cowok Ya ganteng udah gitu iya kan ya. aja gitu. Oh, siapa yang nggak mau sih gitu kan. Ya gitulah kurang lebih. Nah, Oke, oke. terus waktu itu hmm, akhirnya mereka bilang mungkin ini poinnya sih ya. Mhm. Dia bilang dia suka karakter kita. Dia Oh, suka karakter kita, dia suka cara kerja kita, dia suka karena kita itu waktu itu kita cewek-cewek. mhm. Tapi cewek-cewek ini bisa dibilang tahan banting deh gitu ya, profesional tahan Ada banting, berapa orang Kak di waktu itu? eh, nggak gampang nangis, nggak gampang tersinggung, mau Aha, ngerjain apa ayo ya. gitu. Ya artinya dia suka sama karakternya itu, Hmm, gitu. hmm, Jadi hmm. makanya kenapa dia mau kita itu masuk ke dalam grupnya mereka, gitu. Ceritanya begitu. Mereka suka work ethic yang ditunjukkan oleh timnya Kak Rufi waktu itu. Cewek-cewek semua, ada Mm-mm. berapa orang? Iya, cewek-cewek. Kita berempat. Berlima Cuma actually. berempat lagi. Berlima. Oh, oke, Berlima, berlima. berlima. Jadi Berlima, ini ya. keputusan memilih jalur ini sebenarnya agak accident juga ya kalau gitu ya. Iya. Agak Heeh. berbeda dengan latar belakang pendidikan waktu itu. Malah di ITB-nya ambilnya elektro sebenarnya. Saya enggak, saya biologi. Oh, Saya biologi. udah dibilang sama Kak Augie ya di Iya. komennya kemarin. Iya. Dikasih. Saya harusnya supposed to be scientist, tapi ya udahlah ya. Oh iya, iya, namanya panggilan Ya. hidup nggak bisa yang tahu. Ini ada tanggapan atau dukungan dari orang-orang terdekat waktu pertama kali memutuskan menempuh jalan atau karir di bidang sport dan entertainment. Sport dan entertainment ini kaitannya cukup erat ya sebenarnya. Iya. Apalagi Iya. grup itu memang bergerak di bidang kedua hal ini, apalagi terutama Eh, Belakangan ya. Awalnya kan dia lebih banyak di media ya. media. Betul. Media sama industri ya. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Em, em, Nah, dukungan dukungan, dari ya betul. ya dukungan keluarga sih oke-oke aja ya kayaknya. Nggak ada masalah ya. Iya, lu mau kerja apa terserah aja sih gitu. Nggak ada. Mereka juga nggak tahu siapa sih. Ini orang siapa sih? Emang kamu kerja di mana Oh, sih gitu. Kita nyebut juga enggak gitu. Ya itu tadi sudah semuanya terkuak, nggak baru. Oh, lu kerja sama itu ya udah deh mulai hmm, kayak hmm. gitu-gitu deh. Oke. Gitu. Ini berarti lebih karena apa ya, passion dan kecintaan juga terhadap olahraga basket pastinya. Iya, Makanya em, akhirnya ngikut aja gitu. Ada tawaran seperti itu, why not juga gitu kan. iya Em, seru-seruan aja. Sejauh ini dari tahun 90-an itu sampai sekarang ada naik turun ya mungkin Kak Rufi selama menempuh jalur Ada, ini. ada pasti. Em, Nggak selalu nggak selalu mulus seperti ya. yang maksudnya kalau lihat di TV kan semua yang bagus-bagus aja tuh pasti. Iya. Ada sisi lain kah mungkin dari semua ini? Em, Pernah diomelin sama yang salah satu yang punya klub Oh, di depan orang banyak, terus ditunjuk-tunjuk, terus pernah juga em, banyak sih kalau 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 ada ini aja ya ya. Nggak ada karena aja karena sih. salah kah atau salah persepsi atau memang Hmm, karena dia nggak
yang punya klub tuh biasanya udah tua gitu ya. Hmm. Yang muda waktu itu baru grupnya kita aja, baru grupnya Mahaka. Yang lain-lain tuh udah tua-tua. Terus kan Oh ya, nggak I ngerti see. tuh statistik tuh apa sih gitu ya, barang baru gitu kan. Ah, Em, nggak setuju. nggak mau tahu. Terus kan ya namanya orang pasti ya ada salah lah. Maksudnya nggak Ah, akan sesempurna itu. Yang namanya statistik kan selalu ada pendekatan kesalahan 5% gitu ya. oke. Iya kan nggak bisa semua. Terus dia marah-marah nggak terima gitu. Terus dia ngomel-ngomelin dia gitu sampai teman aku ada yang Oh, nangis. Terus terus udah gitu ya udah ya udah kita nggak mau ya artinya ya ya dikasih penjelasan dia masih marah-marah ya udah aja sih ya silakan aja gitu kalau mau tunjuk-tunjuk ya udah ya udahlah, gitu. lapang dada aja. Dia tunjuk-tunjuk kita kasih kelingking ya nggak. Eh, Kita kasih jempol. Jadi menang Gini, sekarang gini, kayak gitu. entah apa. Sekarang gini gitu. Itu nggak enaknya. Yang enaknya tentu ada juga lah. Mungkin achievement apa gitu selama ini karirnya Kak Rufi ini yang terbesar Aduh, yang kalau dilihat-lihat aduh, ke belakang lagi. apa ya? Ini di sini aku baca ada beberapa teman aku yang di tempat kerja nih. Aku nggak Mhm. enak. Aku nggak punya. Actually aku nggak punya achievement apa apa ya. Artinya kalau Biasa aja. kayak orang dapat medali gitu ya, aku nggak pernah dapat medali gitu ya. Oh enggak yang Eh, ini kan dari menurut pribadi Kak Rufi sendiri jadinya sejauh ini pencapaian terbesar yang dianggap cukup besar lah dari segi pribadi gitu jadinya. ada yang bilang Apakah nih, yang enaknya jalan-jalan katanya gitu. Iya itu dia. jalan-jalan. Nah, ya jalan-jalan. Itu boleh. Ya Jalan-jalannya A-nya jalan-jalan bener banyak. bener bener Berarti bener banyak banget bener bener. jalan-jalannya. Banyak banget jalan-jalan ya. Em, Gara-gara ini jadi jadi kemana-mana. jadi gitu kan tadi udah aku bilang di pertama Ah, ya kan tadinya pengen nonton gratis gitu kan ya ya. pengen jalan-jalan gratis ya kan dikasih uang saku oh my god ya kayak gitu deh. Nah mungkin achievementnya mungkin bukan achievement ya mungkin buat Hmm, aku sebagai pengalaman aja sih ini hmm, hmm, kesempatan ini aku terima kasih banget udah berkecimpung di sini karena aku banyak sekali kesempatan-kesempatan dan experience yang bisa aku dapat dari sini. hmm. Um, Kalau atlet kan pengennya olimpiade gitu ya. Ujungnya kan olimpiade betul nggak? Aku juga dulu pengen banget sih ke olimpiade gitu. Akhirnya itu Oke, kesampaian oke. juga tuh Oke, oke. walaupun bukan sebagai atlet ya, sebagai Iya, iya. kakinya atlet ya oke lah ya gitu. Nyampe juga tapi Aku kan. 2012 ke London diajak sama Loh. bapak beliau gitu. Kata Pak Ir, Kemudian, jalan-jalan cuci mata pakai yang ganteng-ganteng. oh iya Pak Ir, ya ampun, saya Pak Ir sampai, jalan-jalan, um, ya gitu. Kebetulan saya agak ngefans sama Ricky Subagja waktu itu. oh, Ya kan idola semua badminton orang lah. kan Olimpian gitu tiba-tiba bisa pergi barengan ke Olimpik walaupun dia waktu itu udah jadi manajer bukan Hmm, pemain lagi tapi kayaknya di setiap jalan ketemu sama dia di London itu dia sangat terkenal gitu kan jadi kan agak-agak bangga gitu hmm, ya hmm, hmm. jadi terus udah gitu jalan sama idola gitu gimana sih rasanya Ya, gitu ya, kan ya, tahu, ya tahu, tahu. oke ya oke juga gitu terus waktu itu yang mungkin bapak bap, babe saya Hah? cukup kasih kepercayaan untuk bikin sekolah basket. Waktu itu Oh, di mungkin di Jakarta ya, saya nggak tahu kalau di daerah. Tapi saya rasa Mahaka adalah salah satu pelopor adalah sekolah basket pertama. Sekolah basket ya, bukan klub ya. Sekolah hmm, basket hmm, hmm. artinya perusahaan yang membuat sekolah basket yang pertama di Indonesia. Oke. Waktu itu saya dipanggil
Ruf, gue pengen bikin sekolah basket. Lu bisa nggak? Hmm, mau kayak apa, Mas? Ya Oh, lu pikirin deh gimana. eh Lu presentasi ke gua bisnis modelnya kayak model. apa, Ya. lu bisa dapat untung berapa, tapi gua nggak mau kasih modal ya, lu pinjem Duh. dari gue ya, gitu. Oh, Terus ya biasalah bisa nggak bos lu? kan gitu. Ya, bisa nggak lu? Ya dicoba mas, gitu. Oke, minggu depan udah ada ininya ya, proposalnya ya, udah ada coret-coretannya ya. Terus gua Hmm. mau lihat logonya yang lu bikin kayak apaan sih, gitu. Ah, Hmm. seminggu Hmm. doang. Ya udah deh gitu ya, oke aja gitu. Kan anak Aloysius ya, anak top ya. Sip. Itu Gitu dia, kan. itu dia. Benang merahnya di situ. PR gitu kan ya, bisa Ah, besok terus udah gitu pakai segudang ini gitu kan ya. Jadi ya udah aja. Oh ya udah oke gitu. Terus ya udah SKS. presentasi lah SKS, presentasi di depan beliau sama ada direktur-direktur berapa. Terus nggak ngerti tuh kids saya kan bukan latar belakangnya bukan accounting ya. Tiba-tiba harus bikin Model. bisnis plan, Hmm. what the hell is that gitu kan ya. Saya nggak ngerti, saya harus tanya orang keuangan gitu ya, pokoknya diajar-ajarin gitu ya, oke deh gitu, terus kita bikin budget apa segala macam. Oke segini, oke Ruf jalan gitu kan, kamu bikin programnya gimana, ya udah tanya sana sini, tanya pelatih, tanya apa ke UNJ kalau sekarang Universitas Jakarta, dulu IKIP Jakarta, ke Oh, oke, oke. UNJ apa segala macam gitu ya, kita Ah, ah, tanya-tanya, ah. bikin survei apa segala macam, jadi tuh dalam seminggu. Seminggu. Udah gitu seminggu, terus udah gitu akhirnya oke deh gitu. Presentasi oke Ruf jalan ya gitu. Oh, Oke presentasinya ya udah. yang sudah disiapkan seminggu itu ternyata mereka cukup puas dengan Puasa oke katanya gitu ya, nggak tahu hasilnya. oke-nya di mana, aku juga nggak ini. Oke Ruf oke Pokoknya jalan oke deh. ya oke pokoknya oke. Terus udah akhirnya jalan jadi waktu itu saya waktu itu aku bikin ini, waktu itu ini juga yang aku dapat dari Aloysius ya. Jadi karena aku pernah ngajar juga di Aloysius, aku tahu bagaimana sistem sistem penggajian dari para guru gitu kan ya. Hmm, Apa hmm, ada hmm, kalau honorer seperti apa, kalau guru hmm, tetap kayak hmm. gimana, ada sistem Remunerasi. tiket, ada ya. Hmm. Kurang lebih saya mengadopsi sedikit untuk sekolah basket ini. Jadi mulai dari bikin Hmm, kurikulum sampai kita bahkan ada yang namanya tesnya. Jadi kalau sebelum masuk itu ada pre-testnya. hmm, Dia akan hmm, masuk ke level mana. Terus nanti 3 bulan ada mid test. Kayak gitu-gitu. Pokoknya ya hmm, gitu-gitu deh. hmm, hmm, Terus nanti hmm, dapat rapor. Terus nanti bikin kelas meeting. Yang udah gede-gede saya ajarin bikin how to run the event. hmm, How to hmm, run small event gitu. Terus nanti mereka ngajak pesertanya anak-anak kecil. Kayak gitu-gitu. hmm, hmm, hmm. Puji Tuhan sih sekarang udah beberapa ada yang udah punya bisnis advertising, ada Oh, yang jadi jadi MC, ada yang udah banyak ada yang sempalan-sempalan bergerak di politik, banyak banyak lulus dari gitu. sekolah basketnya bentukan Iya, Kak Rufi, akhirnya gitu. malah menawarkan karya-karya baru yang Iya. Tapi aku bagus-bagus di juga. situ nggak lama. Eh, Bapak saya terus Hmm. jadi itu kan 2004. 2010, 2009, 2010, 2004, terus 2007 dia bilang lagi, Ruf, lu sekalian pegang SM ya, gitu waktu itu Satria Wah, Muda ya, pegang SM, bukan main. gitu. Terus dia gitu, lu jadi manajer ya? Ya udah oke lah, aku kan orangnya gampangan, oke aja gitu apa juga, ya oke lah gitu. Nggak berani sejujurnya dibilang nggak mau sama dia tuh nggak berani, jadi bukannya itu ya oke tuh karena nggak berani gitu ya udah oke iya iya mas Lebih nggak berani nolaknya lebih nggak berani dibanding takut lebih nggak berhasilnya gitu. Jadi, ya wah, lebih takut baik bilang sekali. enggak selayaknya menghadapi Pak Ronald gitu ya. Jadi teringat. Jadi teringat, jadi Pokoknya iya bisa, aja. ya Pak, ya Pak. Iya iya Pak gitu. Terus udah gitu terus udah gitu udah ternyata juga saya jadi manajer
manajer wanita pertama yang memegang tim putra gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi di tim profesional itu biasanya kan manajer-manajer cowok-cowok kan. Hmm. Nah, Hmm. jadi saya muncul sebagai itu yang pertama. Terus ya mungkin mereka juga nggak nganggap saya perempuan juga kali ya, gitu. Oh, kok bisa? Jadi ya, jadi ya, ya udah begitu aja sih gitu. Oh ya Rufi lah gitu. Gitu. Terus di tahun itu juga kita juara dan di tahun itu juga kita dapat medali emas untuk Seaba. Jadi waktu itu kita ngalahin Filipina gitu. Oh, oke, oke, oke. Pertama kalinya pegang Saya SM, langsung bisa ngalahin iya, Filipina. iya, iya. Puji Tuhan begitu. Kemudian abis itu ya udah. Selanjutnya hmm, tahun 2010 saya Hmm. dipinjamkan ke Perbasi. Ya udah Ruf bantuin Perbasi gitu kan. Terus 2011 karena waktu itu ada SEA Games. Hmm. Jadi saya juga bantu Perbasi untuk jadi panitia di SEA Games gitu. Waktu Hmm. itu Hmm. saya harus pegang tiketing, bagian tiketing. Tiketingnya belum seperti sekarang. Sekarang kan banyak tuh ada tiket dot apa sih? Banyak Tix, gitu deh ya, tiket-tiket Tix gitu, ya, iya Tix ya, banyak, whatever banyak. itu Ha, ya. ha, Nah, benar. gitu banyak. Dulu kan nggak ada tuh. Jadi yang kita lakukan adalah itu masih manual dan waktu itu anggota saya tuh cuman berdua sama jadi saya sama ada manajer jadi dia director lah Hmm. ticketing director itu Mas Agus Mauro kalau Oh, mungkin sering baca ya ada Agus oh, Mauro jadi, sama saya berdua ha, ha. Zaman dulu gitu sering berdua mengisi kayak acara basket di TV gitu, kayak yang iya betul 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 komentator gitu ya kalau nggak salah. komentator iya betul betul Oh, gitu nah sama dia kita cuman berdua tuh sama Mas Agus terus udah gitu kita harus nanganin 44 cabang olahraga terus hmm. tiketingnya cuman kita berdua terus itu kerjanya kayak orang gila sempet waktu mau final semifinal finalnya bola Hmm. itu kita Hmm. nggak tidur 3 hari Hmm. gitu terus udah gitu pokoknya kayak orang gila gitu Kalau ada terus event memang gitu ya, jadi ya ada naik turunnya kerjaan iya ini. iya Parah-parahnya waktu lagi pas event kayak gitu, pas event iya bisa-bisa ya mau nggak mau harus totalitas penuh di lapangan. iya iya Dan untuk itu gitu ya cukup terus berhasil abis di itu mata. lumayan lah lumayan abis itu ya ke Olimpik itu tadi Olimpiade 2012 abis itu ya udah sebetulnya setelah SEA Games terus bapak saya bilang eh, Gus masa tayang Rufi di Perbasi abis ya Rufi gua tarik lagi gitu jadi ya itu juggling gitu maunya itu tadi Ya. bapak saya kemana gitu Hmm, dia mau hmm, apa hmm, ya udah gitu hmm. gitu ceritanya Kalau ngomongin, berarti kelihatannya cukup menjadi orang kepercayaan si Bapak ini, kita anggapnya ya Kak Rufi cukup sukses ya, berarti kalau gitu ya. I mean, sekarang kan Bapak ini sudah setinggi itu dan sekaliber itu, jadi bahwa masih bisa berkesempatan berinteraksi langsung dengan orang itu ya cukup patut dibanggakan lah kalau menurut kami-kami ini. kalau kata Ah, dia blow on katanya mau dibohongin mau dibawa, tapi kan ya sebanding saya mau lah dibohongin dibohongin dengan reward. Ah, gini, kalau untuk ini kan kita lagi era pandemik nih. Em, iya kita nggak tahu apakah dunia sportainment ini itu cukup. sorry Ogi nanya Hmm, gaji gede bu lumayan Gi wah, satu bulan kalau kalau dikumpulin kalau 1 bulan itu bisa kalau 1 tahun bisa jadi 3 rumah Gi rumah Barbie rumah atau Barbie tapi rumah Barbie apa rumah Menteng nih? rumah Barbie Rumah Barbie di Menteng maksudnya.
Nah, Lanjut, lanjut, ada lanjut. pesan nggak buat ini kawan-kawan kita di top khususnya ya, em, yang baru mau masuk atau yang mungkin sedang berada di lini eh, industri ini, sportainment, pesan-pesanan, prospeknya gimana? Apakah Pesan-pesannya. sebaiknya kita Oke. bergiat atau jangan Sportainment dulu untuk itu sekarang? nggak, sportainment itu nggak gampang sebetulnya. Tapi artinya gini, kalau ada yang mau nyemplung ke Wah, situ, Menpora. ya harus harus apa? Harus siapa nih? Nggak, Amin. itu nggak, aduh, itu kalau tadi ada pertanyaan suka dukanya itu termasuk salah satu dukanya. Saya pernah disomasi loh sama Menpora. Aduh. Nah, Aduh. ini sekarang Ya, calon Kemenpora lagi, dibalik sekarang. ya, nanti foto saya sebelahan sama itu. Foto saya Oh sebelahan iya, sama sama Babe. sama yang mensomasi saya. Aduh, Oh, jangan. di dinding yang apa? Biasa ada urutannya kan dari yang dulu sampai sekarang itu. Iya. Kalau Eh, di Oke, pesen-pesennya ya. ah, ah, Pesennya eh, nggak gampang di sportainment itu, apalagi kalau mau sponsor, cari sponsor. oh iya. Apalagi kalau olahraganya olahraga konvensional ya. Mhm. Kalau e-sport itu lebih Hmm. promising, artinya lebih gampang cari sponsornya. Mungkin banyak yang denger lah sekarang e-sport kan lagi menjamur ya. Hmm. Lebih oke. Lagi hit. Jadi kalau untuk pandemi, iya lagi hit. Di pandemi ini banyak orang yang bikin apa namanya e-sport. Tapi kalau misalnya olahraga konvensional, eh, sekarang sih gimana ya? Sebenarnya itu oke, tapi Hmm. ya kita Hmm. harus tahan banting aja. Karena ya suka dukanya di situ. Nggak akan kalau berpikir ah gampang dah gue cari sponsor gini-gini, it's not that Hmm. easy gitu. Hmm. Hmm. Tapi Hmm. ya jangan nyerah, ya harus usaha terus ya. Kalau kita memang suka pekerjaan ini, kalau kita pengen itu tadi jalan-jalan gratis, nonton gratis, Kalau rasanya selain ya itu ada passion juga lah, Kak Rufi. Nggak mungkin lah kalau nggak ada passion di dunia ini em, bisa bertahan selama itu dan kadang-kadang kadang Kak, saya itu nggak suka bola loh sebetulnya. Honestly, to be honest, saya bukan sepak penggemar bola, sepak bola. Sepak tapi bola, iya. basket Hanya sama sih. iya, sama, iya. Tapi saya pernah disuruh pegang Danone Nation Cup Oh, itu sepak bola untuk under 12 hmm. U12-nya Hmm. Hmm. anak-anak yang sponsorin Danone. Hmm. Terus juaranya itu dikirim ke Prancis. Itu Hmm. Hmm. kayak di Ruf, itu kayak karma sih. Ruf pegang Danone ya gitu. Hah? Pegang Danone. Danone apaan tuh? Bola. Hah? Bola gitu, kayak aku harus kayak baca baca kitab sucinya lagi. Belajar Um, lagi. Belajar lagi bola itu apa ya? Orang saya offside aja nggak ngerti. Iya sih, iya Apa sih. offside gitu kan. Nah, Konsep yang tapi asing ya total ya benar-benar. tapi ya itu komitmen. Terus tadi Hmm. itu tadi yang diajarin Aloysius itu tadi begitu. Hmm. Hmm. Kalau Bis. kerja ya Hmm. nggak bisa kalau separuh-separuh. uh, you have to love the Love what job. you do what you love. Ya, jadi ya Jangan udah setengah-setengah. kerjakan, jangan setengah-setengah, kerjakan dengan sepenuh hati gitu. Pasti Oke. hasilnya jadi bagus juga gitu. Ngomong-ngomong, termasuk cari sponsor ya. Ngomong-ngomong sponsor, ini narasumber kita yang berikutnya kelihatannya sih nggak ada kesulitan kalau urusan cari sponsor justru. Nah, baiknya kita Iya, iya, tanya iya. ya ke dia ya kalau gitu ya. Jadi Boleh, boleh, boleh. terima kasih Kak Rufi atas waktunya. Sama-sama. Sangat singkat. Ini harusnya sering-sering kalau ngobrol ngariung kayak gini. Nanti berikutnya kita usahakan ini supaya bisa jadi rutin lagi lah Kak Rufi dari Yatop. Terima kasih banyak Thank kontribusi you. waktunya ini. Tapi jangan Thank you. ngabur dulu ya. Ini pembicara kita yang selanjutnya kayaknya seru juga untuk
Recokin. Kakak kelas saya kayaknya ya. Ah iya, angkatan 97 Kakak ya. kelas. Iya. Terus angkatan 98 kalau. Oke, kalau Silakan, gitu silakan. aku ganti ya, Kak Ruby ya. Iya, iya. Oke. Nah, ini dia. Sebentar ya. Oke, ini harus dari Kak Rufinya yang out kelihatan. Oh, Kalau aku ini. harus out. Aduh, Ah, gimana nih outnya ya? iya ya, kok How? nggak ada ini ya, nggak ada. Ini aku kali. Kalau dikali aku out banget. eh iya, tapi bisa masuk What lagi am I kayaknya. supposed to do? Cobain dulu Oh, mungkin. cobain. Oke. Ah, sip, thank. Oh, oke nih. Leave. Ah, Pak Ir request Yes, buat live. Ah, ini dia. parah Rufi. Rufi tuh parah banget, emang Oh gitu, parah Rufi parah emang. Pak. Aduh, kenapa? Bohong, Gila. bohong semua atau sebagian atau? Nggak ada gunanya dia sekolah di Aloysius, cuman ngurusin biologi, tiba-tiba sekarang udah jadi Oh, orang kaya. Gila, tangan kanannya Mas Menteri. Lu iya bayangin sih, coba, iya sih. ya kan? Terlalu Pegang humble BUMN udah berarti ya. berapa, ya Iya, kan? benar. Itu gila. Rufi itu sekarang jadi salah satu orang kaya yang menurut gua harus kita deketin buat ya top mau cari apa Sponsor. acara-acara reuni sponsor. Hmm. Gila BUMN kan bisa ya Bu. Hmm. Gantian. Halo Tin, apa kabar? Baik. Ah, ini dia nih. Siap. Narasumber kita yang berikutnya. Tidak perlu perkenalan Gila. lagi. Ini udah cukup Nah, kenalin malang dong, kenalin melintang. karena gue Sang justru public figure. harus ada penjelasan. Oh, harus Penjelasannya adalah gini. Oke. Eh, tadi bilang adalah gua kakak kelas, nggak mungkin. Rufi itu guru gua, jadi gua tuh masih muda banget, ya kan? Dia bilangnya lebih tua setahun tadi, 98 gitu. Enggak lah. Cuman banyak cerita kalau gua sama Bu Rufi sampai hari ini kita masih komunikasi sangat baik. Dari dia sebagai guru praktikum Oh, gua biologi, gua pernah dimarahin, gua pernah bilang iya sih, Bu, gue juga pernah sih. malas bawa, gua malas bawa kodok. Jadinya boleh nggak? Kata ibu boleh, silakan. Tapi dihukum. Ya udah, akhirnya gitu doang. Jadi gua sama ibu sampai hari ini masih komunikasi karena kita di dunia yang sama, seneng basket. Jadi masih sering ketemu, masih sering curhat. Gue masih sering, banyak kan gue yang banyak minta tolong sih, gitu. Oh, oh, Jadi, iya, gue banyak banyak minta kegiatan tolong. bareng ini. Sekarang belakangan gue lagi pengen minta duit justru ke Bu Rufi. Terus terang aja langsung ya, mau minta duit emang. Iya, iyalah hari gini gila lu pandemi, Iya, gue repot. bener. Semua susah ya, bro. Anak lahiran gue nggak ada kerjaan, film batal, udah deh. Tapi Makanya gue sengaja gue senang YouTube kalau jalan di lihat top ini terus. banyak orang-orang punya duit. Jadi gue mendingan ngaku bener. miskin. Iya. Bisa aja. YouTube-nya lancar gitu tapi viewer sama Puji Tuhan. subscribernya. Nah ini penjelasan soal YouTube ini perlu dijelaskan. Oke, Menurut gue kalau lu silakan. ngomong gini, kalau lu ngomong, wah YouTube-nya kenceng ya segala macam. Lu lihat Baim Wong, lu lihat Raffi Ahmad, lu lihat Atta Halilintar. Kalau lu lihat Ogi Fantinus, AdSense aja nggak nutup buat editing. Jadi kalau orang yang udah ngerti soal algoritma YouTube, orang akan tahu bahwa ya ini butuh apa ya? Buat gue butuh effort, Investasi. butuh perjuangan, butuh investasi untuk bisa ada di posisi yang enak dan nyaman. Cuman gue sudah menjalani 5 tahun sebagai konten kreator basket. Ya lebih karena berpikir kalau gue konsisten, apapun yang dilakukan secara konsisten menurut gue nanti akan ada hasilnya walaupun kita nggak pernah tahu kapan.
balik lagi kalau kapan sih gue ngerasa bahwa ya berkat dari Tuhan aja, Tuhan kasihnya kapan. Karena pada saat kita konsisten, orang udah tahu sekarang tinggal beberapa brand akan mencari yang ya udah gue mau nih basket. Ya ini gue jujur cerita, besok gue syuting untuk salah satu brand. Itu pun juga karena ada hubungannya sama basket. Jadi ada obat pereda buat cedera dan lain-lain. Akhirnya dia nggak mencari Raffi Ahmad, dia nggak mencari Baim Wong. Ya mungkin dia karena lihat konten gue basket, lebih cocok, ya udah. Walaupun kalau dari sisi subscriber, dari sisi viewers, gue jauh sama mereka. Tapi fokus pasarnya berbeda mungkin. Kalau memang produk yang relevan dengan olahraga basket, pasti nggak nyambung lah. Masa Raffi Ahmad? Ya, dia nggak ada yang, viewernya nggak ada yang ngerti juga. Makanya kita bersyukur. Makanya bersyukurnya konten kreator ini sebenarnya jangan pernah takut, karena kita punya masa masing-masing, punya yang kayak orang yang senang basket, senang olahraga akan cari gue. Cuman kalau orang yang cari prank-prankan mungkin cari yang lain. Tapi ya mungkin gue sambil gue isi lah, kayak kemarin gue basket tetap ada Nikita Mirzani buka baju, ya udahlah sekali-sekali nggak apa-apa lah. Mau gimana lagi ya? Ya habis dia yang Mau pengen. gimana lagi, gue syukuri aja. Tapi nggak gue nikmati. Gue speechless semua. Ini rame loh, ini banyak guru-guru saya loh, Ibu Lucy. Ini makanya gue bingung, Tin. Pada saat jam segini lagi banyak orang, banyak guru-guru, ini artinya guru berarti lebih banyak ada kerjaan dengan online ini ya. Gimana ya? Tadi Pak Ir aja mau request ikut sebenarnya. Iya, kayaknya gini deh, Tin. Guru-guru ini dengan pekerjaan online-nya sebenarnya dia jadi punya waktu untuk bikin PO-PO makanan juga, ya kan? Biasanya gitu deh. Kali yang ketawa biasanya kerasa. Karena sekarang mau dia seorang pengusaha, mau dia seorang atlet, mau dia seorang artis, apalagi guru dan lain-lain, semua Instagramnya pasti PO makanan, jualan makanan. Trennya lagi begitu. Iya, betul. Semua lagi betul. Termasuk lo juga kayak? Gua juga. Iya. Apapun yang menghasilkan selama halal ya udah kita jalani. Iya, amin. Benar. Tapi, jadi kalau konten kreator masih ada aja ya, meskipun lagi zaman susah kayak gini, nggak masalah. Yang penting asal fokusnya jelas, pasarnya ada, dan ya udah konsisten kuncinya berarti kalau gitu. Iya. Pandemi justru membuat semua orang yang tadinya nggak menjadi konten kreator akhirnya jadi konten kreator. Terus orang yang tadinya tidak terlalu kreatif akhirnya lebih kreatif justru di saat pandemi ini. Dan persaingannya jadi makin seru dan jadi makin banyak. Tapi ya sebenarnya mereka punya kuenya masing-masing, punya masanya masing-masing, balik lagi ke situ. Cuman balik lagi gue ngobrol dengan terakhir gue bikin konten sama Panji, terakhir gue bikin konten sama Mo Sidik. Yang mereka sampaikan pun sebenarnya bahwa ya udah ini aja, selama lu konsisten, lu rajin posting. Nah, rajin posting itu penting sih, gitu. Cuman balik lagi ya, kalau gue sendiri kan, gue benar-benar gue harus memposting sesuatu yang ada gunanya. Jadi yang kalau gue berani jamin lah, kalau lu nonton atau anak lu nonton, buat gue video-video gue tuh sangat aman. Karena gue tahu target gue siapa. Banyak penonton fans gue nih sekarang, Om Ogi umur 41 tahun, fansnya tuh anak-anak umur 15 itu. Jadi gue tidak pernah berani untuk ngomong kasar. Walaupun kita ngomong YouTube, biasanya orang bisa berpikir bahwa wah lu bisa bebas berpendapat, bebas ngomong, ya enggak juga. Pada kenyataannya enggak juga, dan sudah ya enggak semudah itu. Tidak semudah itu. Gitu. Tuh. Berarti emang akan tetap memilih jalur sportainment ya Kak Augie ini sampai seterusnya, dan belum akan banting setir ke bidang lainnya. Jadi main pora mungkin atau? Gue tuh bingung loh, Tin. Artinya gini, emang seorang Augie Fantinus yang teman-teman semua tahu, gue
suka MC, suka Ya, ngomong, suka gangguin guru, suka gangguin cewek, suka basket. suka banget ya. Cuman akhirnya semua orang ngomongnya kalau Ogi identiknya sama basket. Padahal kan kalau dipikir-pikir lagi, Tin, Ah, anak-anak Alucus terutama sangat tahu. Gue nggak pernah jadi pemain inti, gue tidak pernah jadi pemain utama. Gue bahkan kalau di klub dulu di Raja Wali di Bandung, gue bukan pemain yang jadi andalan. Tapi kalau ngomong saat ini, kegilaan gue sama basket melebihi mereka semua. Bahkan yang gue selalu cerita dan gue selalu bangga sama ah, ini adalah 2015 pencapaian gue sebagai manajer timnas basket putri SEA Games ya, dapat betul. medali perak. Buat gue itu juga eh, apa ya eh, apa ya ajaib banget gitu loh. Jadi Hmm, buat gue hmm, hmm. bersyukur sih, walaupun gue Ya, bukan ya. pemain, bahkan gue sekarang pun bikin podcast sama Ujo Project Pop, bikin podcast Hmm, pemain cadangan namanya. hmm, Karena emang pengalaman gue sebagai pemain cadangan yang lebih banyak waktu ngobrol di bangku cadangan dibanding waktu bermain. hmm, 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 Dan hmm, buat gue sekarang disebut sebagai Ogi identiknya sama basket ya nggak apa-apa, hmm, tapi emang gue selalu menyambungkan si sport sama si entertainment itu, basketnya sama hmm, entertainment. Gue saling kerja sama uh, Bu Rufi, karena hmm, Bu Rufi di Mahaka kita sering kerjasama mengundang teman-teman Happy Ballers, jadi teman-teman pekerja seni yang senang hmm, basket. Ada gue, ada Yosi, ada Ujo, ada hmm, Mario hmm, Lawalata, hmm, hmm. ada Ali Syakib, ada Maria Selena. Kita Ini sering, jadi mereka adalah bikin semua yang konten. senang basket. Kita eksibisi, jadi kita sering Oh, diundang. Jadi kita menggabungkan si basket sama entertainment sambil menghibur, oke. sambil bercanda lah, sambil joget-joget dan lain-lain deh gitu. Ah, Mungkin ah, ah. ada sih di beberapa YouTube lah, kita beberapa Ya, kali ya. diundang sama teman-teman gitu. Masih ada lah. Berarti masih banyak kegiatan ya, meskipun hari Uh, ya basketnya sih nggak bisa ya kayaknya. Cuman semua gor juga pada ditutup. Main basket juga ada yang ini kayaknya nggak bisa. iya, cuman gue karena konten gue di rumah, kan lapangan basket gue yang one on one itu di rumah. Ah. Jadi Oh iya, eh, Enzo Court. iya, jadi gue lebih mudah sih jadi untuk mengundang beberapa public figure atau Hmm, hmm, teman-teman hmm. atlet ya untuk datang ke rumah. Jadi kayak kemarin terakhir gue sama Reza Bukan karena kita punya pengalaman yang sama di Rutan Ya. Salemba. Ah, ah. Terus eh, yang nextnya ada beberapa juga yang nanti akan Ya. pokoknya gue sedikit kasih bocoran lah, gue akan one on one sama Nabila Ayu JKT48, terus eh, AHY Wow. Agus Yudhoyono. Ah iya juga. Iya, Emang dia ada bisa main beberapa basket? nama lagi lah. Ya, emang anak basket, dia gila Celtics. Oh, Jadi oh, oke. ada beberapa yang emang akhirnya gue bikin konten, tapi gue selalu mikirin dulu pesan apa nih yang mau gue sampaikan. Jadi gak cuma sekedar dia Bikin-bikin punya nih. nama. Iya, iya, iya. Iya, jadi buat gue kadang nggak perlu nama besar, tapi kalau pesannya baik, pesannya bagus, gue pasti akan undang. Gitu. Mungkin dipikir dulu kali ya. Mau bikin konten Makanya ini gue temanya apa gitu. minta tolong sama Rufi, gue Ah, mau undang Mas Menteri, makanya tolong cariin waktu ya. Rufi, waduh, Mas Menteri main di Enzo Court. Nah, itu nah keren juga. Ya, makanya ya, ya. itu. Iya, benar, 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 benar. Ada berhubung waktunya sudah mau habis. Siap. Mm-mm. Ada pesan mungkin buat teman-teman iya top kita dari Kak Augie. Apa ya? Tadi kontennya harus yang konsisten pertama tentunya. Lalu ada Nah, temanya, ada tema moralnya kalau gitu di balik betul. setiap. Ya, gue sih ngerasanya pokoknya gini, gue bersyukur banget eh, menjadi anak alumni Aloysius karena gue banyak belajar dari apapun, apalagi mengenai disiplin, Ya. bagaimana masalah etika, masalah menghormati. Karena di zaman sekarang yang hilang tuh itu masalah Hmm, disiplin, masalah hmm, etika, apalagi sekarang hmm. sosial media bermacam-macam. Betul, betul, Itu betul. yang gue pelajari. Jadi selain gue ngerti lah, lu tau lah kalau gue kan pinter ya, emang namanya juga anak siang kan.
gue pinter. Jadi Anak siswa teladan. jadi Siswa baik ya. menurut gue Jadi, itu baik. Jadi itu yang gue pelajari dan sampai sekarang itu yang gue pegang. Jadi sampai hari ini pun gue masih bermain sama teman-teman Aloysius. Gue masih Ya. masih kita masih punya grup basket anak Aloysius 97. Masih suka bikin kegiatan juga. oh ya, Dan nggak itu pernah yang kalah itu tuh. Iya nggak pernah kalah ya. Itu kan itu nggak pernah kalahnya bukan karena gue, karena mereka aja Ngaku ya. gitu. Jadi yang lainnya sih gue banyak bersyukur ya. Gue nggak tahu, Tuhan baik banget sama gue, ngasih banyak begitu kejadian dalam hidup gue. Dari gue pernah sakit, gue pernah masuk penjara, Ya, ya. tapi semuanya bisa gue sharing, gue ceritain. Gue cerita cukup banyak juga karena gue baru ingat ya, kemarin gue baru ngobrol sama Mary Riana di konten dia, ngobrolin soal gue jadi manajer timnas basket dan ngobrolin soal gimana gue harus ngalami susah di dalam penjara. Buat gue pengalaman undang-undang ITE itu pun juga itu sangat berharga sih. Dan balik lagi, bener apa kata Rufi itu sangat tahu sekali. Gue tuh kenapa bisa ngalamin kayak gitu, karena gue sangat emosional dalam hal apapun. Gue paling gak suka ngeliat sesuatu yang tidak baik. Gue berani ngomong di sini karena gue pernah di buku gue. Gue pernah berantem sama ketua Perbasi. Dan gue paling gak suka sama orang yang ngajilat-jilat. Jadi buat gue pada saat ngelihat yang kayak gitu, gue paling gak suka gitu loh. Jadi tapi emang ada beberapa hal yang kita harus pelajari adalah gini. Gimana cara mengatur emosionalnya? Karena buat gue masuk penjara itu sebenarnya karena gue emosional. Walaupun di luar segala macam ya, orang mungkin berpikir waktunya tepat, waktu itu mau pilpres, waktu itu ada A, ada B. Oke, 10 detik wrap up. Oke. Kalau gitu terima kasih semuanya. Pokoknya banggalah jadi anak Aloysius. Kalau mau di sportainment silakan dijalani.